Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang seminar besar lantai 2 dari Pusdai Jawa Barat ini. Hari ini Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat sedang mengadakan pelatihan. Ini namanya pesantren Al-Quran ya. Itu berlangsung seminggu sekali, setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Dan hari ini kebetulan hadir di sini sebagai pemateri adalah Ibu Hajah Nani Muharromah, Ibu Dr. Hajah Nani Muharromah. Beliau selaku Ketua Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat. Dan materi yang diajarkan di pesantren Al-Quran ini adalah tahsin dan kitab Safinah. Pesertanya banyak sekali ya. Kita coba lihat. Itu yang akan itu saking sakitnya tuh pada sudah ke dokter. Kenapa saya udah ke dokter tapi nggak mau siapa si giginya tuh sampai tuntas segala macam, sampai akhirnya ketahuan tuh kawat gigi nanti kan luar biasanya ternyata dari gigi kita nggak bisa sepele tuh sampai 6 bulan saya pulang balik ke dokter karena padahal hanya. Memang Dr. Hajah Nani Muharromah ini sangat aktif sekali ya kegiatannya. Di mana-mana setiap hari ada saja kegiatan beliau, kesibukan beliau, tapi menyempatkan diri hari ini beliau datang untuk memberi sedikit materi kepada para peserta pesantren Al-Quran hari ini. Kalau mau sembuh, bubuk dengan air kencing. Saya masih ada obat ketika kita lega, ketika terus saja anak saya kan pesantren pada waktu itu, tapi tiba-tiba kena sabun aja yang apa jadi lagi terus saya ingat sampai dokter Beckman tuh sampai hafal tuh dokter Beckman. Kenapa lagi Bu? Dok ini di pesantren masih di pesantren? Iya dok masih di pesantren. Itu aja terus kan gitu. Itu di apa obat ya, ada yang itu Bu katanya sama daging ular. Saya nggak tahu kan daging ular itu dilarang oleh Allah. Masih banyak obat-obatan yang lain, masih banyak makanan-makanan lain yang halal. Berbandingan apa jauh sekali, nggak satu berbanding 1000, mungkin bahkan berbanding jutaan. Contoh tanaman kan semua halal tuh, semua tanaman itu halal kecuali yang diharapkan oleh Allah. Ada nggak tanaman yang diharapkan? Ada yang tapi ligoilihi, bukan lidatihi. Kan najisnya ada najis lidatihi atau haram lidatihi, ada haram ligoilihi. Contoh apa gitu teh? Apa namanya peyem? Tahu kan peyem Bu? Ya kan peyem halal nggak? Halal. Tapi kalau dibiarkan kemudian jadi alkohol, nah menjadi alkohol sendiri. Pada alim ulama berbeda pendapat karena alkohol bukan haram lidatihi tapi haram ligoiri. Contoh, alkohol disimpan karena obat batuk, kenite karena untuk obat, alkohol disimpan karena parfum. Kan ada album-albumnya kan anu itu tanya. Nah, hadis pada ulama boleh karena tidak menyebabkan mabuk. Tapi ketika alkohol dicampur dengan lain-lain kemudian menyebabkan itu namanya arak, kan itu sudah jadi arak, sudah jadi whisky, sudah jadi apalah namanya memabukkan, apa namanya, sudah jadi berbagai memabukkan, maka itu menjadi haram. Maka alim ulama mengatakan itu haram ligoiri. Berbeda dengan haram lidatihi. Haram lidatihi naon? Air kencing kan pasti itu haram. Anjing, babi, Bu Aki Mulyos, daging babi itu sangat besar. Badesa kilo, badesa sakit Bu da ieu mah saina 2 bulan karena pancino ageung. Ieu mah satetes we Bu, ieu namanya telah dagingna sama gajina. Maka cai nu 20 pun itu menjadi haram karena haram lidati. Jadi pada dihukum hage daging babi haram gitu. Daging anjing pada dihukum hage haram. Air kencing
lidatihi. Tapi yang jelas dalam Al-Quran yang disebut dengan haram lidatihi adalah anjing, babi, air kencing, kotoran manusia atau kotoran binatang itu termasuk haram lidatihi. Kemudian darah termasuk haram lidatihi. Jadi walaupun misalnya ibu samili banyak kan soal itu kamu awet anom ada kadang-kadang nyeleneh soal nyeleneh saya juga kadang-kadang gitu nya. Waktu pun biang badingan pun biang kan kanker paru ya, tiba-tiba Oktober itu diponis oleh dokter beliau kanker paru. Oktober November dokter teh Bu ini kemungkinan hanya bertahan 2 bulan. Saya tebunya namina anak indung di wartosan maut 2 bulan deui kan ngamek ka dokter sanes nampi kalkah hayang ngamek ka dokter tapi kasebeleun dokter teh eta pun anak dokter di papatahan ku pun anak teh teu nampi tah Bu mah enggak tos rasional itu tos rasional. Akhirnya saya nyari alternatif yang lain, yang mencari alternatif yang sesungguhnya tidak boleh gitu ya. Akhirnya mencari alternatif lain kumagi naon Bu terang teu pangaos obat eta neh 60 juta. Baru kemudian ditanya kemudian setelah itu ada tebak ada kompobian. Pas saya bilang begini, setiap penyakit kan ada obatnya. Itu manusia harus berusaha. Baik cek dokter sakia ge. Kata dokter apa? Bu, sudah nggak perlu diobati karena minggu dokter ngasih tahu minggu ini akan terjadi begini dan betul gitu kata dokter. Nah, itu nggak menerima. Akhirnya saya nyari obat-obatan yang ketika akan diminumkan, ibu saya, anak saya kan dari kedokteran. Mah, ini nggak boleh diminumkan. Kenapa teh? Tinggal 5 komposisinya ada zat-zat yang diantaranya ada babi kan gitu. Astagfirullahaladzim. Kumaha atuh? Akhirnya mah ayeuna kieu cenah bade anak untuk saya masih rasional gitu hanya Bu. Padahal kan itu saat dan bukan hanya saya, kakak saya kan kiai gitu, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Saprujal. Itu kakak saya kiai. Kang Pep, ini kumaha? Udah aja, kita kan harus berusaha untuk ibu beli aja. Mahal Bu. Patungan beli obat nage. Padahal kalau medis itu nggak akan sampai sebegitu. Itu ditipu gitu. Akhirnya kita beli tah obat yang 60 juta tapi kasih belah kan ibu dia yang ngamak. Nah begitu akan diminumkan ternyata di sana terdapat zat-zat yang tapi untungnya kita masih punya iman, masih rasional gitu. Nah akhirnya kita kaget, maknya jiit kali ini mah cina gitu. Oh akhirnya teh kumaha tuh ya sudah akhirnya teh kumahanya teh akhirnya berdebat Bu, termasuk saya kakak saya, ini kan obat kan kata dokter nggak ada lagi obat nggak bisa kan gitu. Jadi ini ada koti tuh ibu debat pikih Bu, usul pikih nak kumaha dah karena kiai hungkul kakak saya. Jadi akhirnya teh debat lah mau ngasih obat teh gitunya kumaha tuh akhirnya teh saya bilang ada koti tuh hibul mahdurat. Tapi kan ieu teh kieu biar lagi kieu nama terus kira lah orang istiharoh dulu sampai akhirnya mau makan memberi obat kepada ibu saya itu istiharoh dulu. Akhirnya ketika istiharoh dan itu tidak boleh dilakukan, akhirnya sia-sia begitu nah ternyata karena apa? Karena memang ada alternatif yang lain gitu. Karena akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi kan ibu, karena ibu kalau sudah sakit Bu kasihan sekali kalau sakit aduh sambil bilang Allah sampai megang ke tangan saya atau ke mana sampai karena saking sakit saya akhirnya dibawa ke rumah sakit ya akhirnya pakai ibu kan gitu untuk menghilangkan karena kata dokter teh Bu lihat kanker ibu sudah masuk darah. Saya kan sudah bilang berkali-kali minggu ini karena kanker penyakit ibu itu termasuk small cell. Apa itu dok small cell? Small cell kanker itu kan ganas. Nah di atas ganas ada lagi ganas lagi namanya small cell. Karena itu saya bilang ibu paling bertahan leres Bu 2 bulan teh. 2 bulan teh langsung. Waktu itu akhir Oktober ketahuan, akhir Desember tidak bisa bertahan. Tapi oleh gitu karena diobatan diobatan jadi akhirnya sampai pas bulan Desember itu sudah sudah masuk ke darah. Akhirnya dosis obatnya adalah hanya untuk meringankan rasa sakit, yaitu dengan suntikan narkoba. Itu boleh
boleh, tapi harus atas dasar petunjuk dokter. Nah itu bentenanya punya bentenat dengan ibadah mahdoh dengan ibadah goer mahdoh, kan gitu. Itu bedanya. Ketika ad-daruratu tuhibul mahdurat, boleh menggunakan yang diharamkan oleh Allah, tapi ada beberapa persyaratan. Tidak bisa ujuk-ujuk jika tadi saya tiba-tiba beli obat gitunya di mana gitunya ya nate. Padahal secara medis itu tidak dilakukan. Jadi jangan sekali-kali kalau ibadah goyang mahdoh, kalau yang sudah diharamkan sudah, maka akan berdampak pada buruk pada kesehatan, akibat-akibatnya kan gitu. Yaitu ibadah goyang mahdoh. Berbeda dengan tadi ibadah. Jadi sekali lagi ibadah goyang mahdoh boleh. Contoh baju lagi. Bolehkah kita berpakaian apa saja? Boleh. Masih kedung wig di mukena ibu di bumi dari rumah ke sini mau di mukena boleh ngan beren ditaroskeun ari ibu bade ka mana gitu kan gitu paling ditanya gitu, ibu mani rajin mani terus-terusan pakai mukena kan gitu, paling seperti itu kan gitu. Tapi kan gitu hanya ada persyaratannya, wala tusrifu kan gitu, jangan berlebihan kan gitu. Naon berlebih-lebihan teh nyata nyapu jalan. Iya kan? Aya nu geuningan eta Bu jaba mahal deh Bu. Aya merek di Bandung namina kedah disebatkeun nya merek hiji di Bandung. Uluh Gusti mahana luar biasa acukna teh. Pami tudungna teh ngagolober gitunya. Tapi acukna teh lebih banyak nyapu jalannya. Nah itu yang enggak boleh. Ibu bade nganggo acuk naon, bade modelna jiga kumaha mangga. Kudungna bade kumaha, bade kieu, bade atau dibulat. Aya kan di bulat belit geunya tudungna teh nya macam-macam artis masuk galeulis geunya sarae kan gitu. Abdi mah sanes teu hoyong nurutan teu tiasa Bu. Teu tiasa ya Bu eta nurutan balik deui kan gitu ya teh teu tiasa. Jadi nu tiasana teh jiga kieu we kan gitu. Nah, sanes hoyong gitu gak galeulis jiga nu sanes nila lucu gitunya. Tapi karena tidak bisanya saayana semampunya seperti ini. Boleh gitu. Boleh melakukan itu boleh. Pakaian apa saja boleh. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Contohnya naon nyapu jalan. Kan aya eta teh. Karena gini sekarang ini pakaian muslim itu bukan lagi naonnya teh mung. Jadi mode, jadi lifestyle ya. Contoh jadi lifestyle teh naonnya gaya hidup Bu, jadi gaya hidup ngaos di hotel kan gitu, ngaosna di hotel saya tapi acukna tos ditangtoskeun terus gogojo loberan. Soalnya abi kantos di nontel lah, kantos di ulem. Abdi mah meureun orang kampungnya ketika ngaos di hotel teh duh asa teu kirang husu gitu. Sanes kuna naon Bu ningali ibu-ibuna galeulis. Galeulis acukna teh kan bermerek kungkul. Pas urang merekna Pasar Baru. Pasar Baru na teh anu ieu di Gecitawak dengan gitu yang gitu nah. Naon bingungna teh naon? Ningali tasna pas urang Pasar Baru deui we empe tasna teh geuningannya kan gitu nanya. Atau paling banter ti Cibaduyut atau ti Garut kan gitu ya nate. Ti eta na. Pas naon pas gitu. Tapi pas begitu saya kaget pas begitu selesai kan teka tingali tanya di dia mah. Pas begitu selesai ngarang acukna teh nyarapu jalan. Gogoloberan bagi di sing saat akhirnya kan ditikiekeun gitu. Saya bilang, "Kalau saya tahu ibu-ibu pakai baju ini, saya bahas pakaian ibu." Saya bilang itu langsung begitu. "Kenapa gitu Bu Nani?" "Ya nanti saja ibu undang saya, ibu pakaiannya itu nanti saya bahas satu-satu." Saya bilang gitu. Kenapa? Karena agama wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ibu boleh pakai baju apa saja kan gitu. Kan agama masihan aturan mainnya. Cenah kan itu mah kesenangan dah hidup mah memang mencari kesenangan, tapi agama punya aturan. Ingat loh, kita ini hanya makhluk kan gitu. Kita ini hanya makhluk yang tidak bisa apa-apa kecuali bersandar kepada Allah.
Jadi kalaupun misalnya mani agama teh kok masa sih cenah Bu Nani, masa sih cenah kan dia protes. Masa sih Bu Nani untuk hal pakaian aja diatur? Loh iya, saya bilang. Allah membolehkan kok, kamu mau pakai celana panjang oge teu naon kan, asal nutup aurat. Ya jelas Bu. Mau apa saja juga cek abdi ge bade ngomong kena oge bage ngaos sarung oge teu naon kan gitu. Asal nutup aurat sakitu aja. Karena aurat batasan aurat perempuan sebagian ulama seperti kita ini gitu loh. Seperti berbeda seperti dalam waktu sholat. Kata Imam Maliki, Imam Hambali, ketika waktu sholat itu adalah aturan aurat perempuan. Tapi ada sebagian lagi ulama mengatakan tidak pakai kerudung pun tidak jadi masalah. Ada sebagian ulama yang mengatakan gitu, bahwa rambut itu bukan aurat perempuan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan aurat perempuan. Jumhur ulama ya, kebanyakan ulama jadi mengatakan bahwa aurat perempuan adalah sama dengan ketika kita sholat. Nah itu. Nah jadi boleh berpakaian seperti apa, silahkan, tergantung dari kesenangannya masing-masing gitu kan gitu. Kan pakaian ini teh bukan khas Indonesia nya Bunya, khas Timur Tengah, khas Arab gitu loh, khas Arab. Tapi dah saya juga nyaman gitu loh, saya nyaman. Tapi upami ka kantor mah teu kenging nganggo kieu teh nya Bu, upami ngadosenan teu kenging teh mumung kadang-kadang abdi mah sok hilap teh mumung mah disinyang, upami ka luar biasa teh mumung mah disinyang masih make high heel deh, abdi mah tos setiasa. Jadi bebas melakukan apa saja, berdagang boleh kan, ibadah goyang mahdoh teh seurnya Bunya, muamalah terutama. Muamalah itu adalah ibadah goyang mahdoh. Berdagang, bermusyawarah, menentukan pimpinan, pikih siasah, itu juga ibadah goyang mahdoh. Nah upami munakahat ada ibadah goyang mahdohnya, ada ibadah mahdohnya. Karena ada ketentuan-ketentuan. Contoh harus ada saksi, harus ada akad, sehingga ibadah mahdoh. Ibadah yang masuk goyang mahdoh dan ibadah mahdoh itu adalah di pernikahan. Oh iya, baik Ibu, itu pengantar saja pengantarnya Bunya. Pengantar duit kasa aja. Nah pemirsa, sekarang sesi tahsin tajwid bersama Ibu Hajah Ella Kholila. Untuk mengulang-ulang di rumah, untuk mengulang pelajaran di rumah, semoga bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saya dan guru yang lainnya. Siap Bu? Bapaknya kelihatan satu orang ya Pak? Alhamdulillah. Kemana yang lainnya Pak? Oh ya, keluar kota. Siapa yang mau coba dulu satu orang? Alifun alif. Murid baru, murid lama dia, murid lama mah sudah percaya ya. Mangga. Siapa yang mau satu orang saja? Mangga. Ada yang ini? Ada yang mau? Alifun alif. Ya. Kalau sudah dimulai baru ngabring. Kalau disuruh duluan belum pada mundur ya. Baru pada mundur. Ya. Ibu, Bapak, karena banyak yang baru, jadi tolong didengarkan dulu aja ya. Nanti setelah saya selesai, baru kita sama-sama untuk melantunkan hijaiyahnya ya. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, alha ha, khaun kha, khaun kha. Jadi jangan merubah makhraj huruf ya. Meskipun enak lagunya, tapi pengucapannya juga harus enak, harus benar. Ulangi lagi ya, tapi dengarkan dulu ya. Alifun alif, baun ba,
taun ta, saun sa, jimun jim, al-ha ha, khaun kha, khaun kha, dalun dal, zalun zal, ar-ra, zayun zay, sinun sin, shinun shin, sadun sad, sadun sad, dadun dad, at-ta da, dhaun dha, ainun ain, ghainun ghin, faun fa, qafun qaf, qafun qaf, kafun kaf, lamun lam, mimun mim, nunun nun, wawun waw, alha ha, hamzatun hamzah, alya ya. Biasa. Alhamdulillah. Ya, sama-sama ya. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, al-ha ha, khaun kha, khaun kha, dalun dal, zalun zal, ar-ra, zayun zay, sinun sin, shinun shin, sadun sad, sadun sad, dadu at-ta ta, dhaun dha, ainun ain, ghainun ghin, faun fa, qafun qaf, qafun qaf, kafun kaf, lamun lam, mimun mim, nunun nun, wawun waw, masih kene, masih ada yang ketukar ketika mengucapkan huruf satu ya, sa, ujung lidah dirapatkan dengan gigi seri atas dan bawah, sa. Alhamdulillah kan giginya nggak ada yang ini. Ya, Allah masih berkahi. Kalau sisi kiri kanan gigi geraham pasti banyak, saya juga termasuk Bu, sudah habis karena akibat. Ya, jadi sa dijulurkan pun jangan ya, tapi dikepit sa, tapi masih ada udara yang berjalan di sana. Sa, kedengaran ya? Saun sa, bukan sa Bu, tapi sa. Nah, yang kedua sod, bukan shod. Nah, nggak ada shod ya. Kalau shod berarti itu sudah ke sya, ya, sudah ke shin, sya besar. Tapi sod. Ibu punya lidah,
Ada. Sod, lidah, atasnya lidah ini dirapatkan dengan tengah-tengah rongga mulut atas. Sod. Jadi bibirnya nggak ke depan. Karena apa? Yang dirapatkannya tengah lidah dirapatkan dengan tengah-tengah dengan ujung rongga atas ya. Sod. Bod. Sebetulnya mudah kalau dod, kalau sudah tahu tempatnya. Bukan dod saja ya, bukan do saja yang mudah tuh. Semuanya mudah kalau sudah tahu tempat mengucapkannya. Kalau do lidahnya dipenuhkan ke geraham kiri kanan. Do. Jadi bunyinya bukan do. Kalau do sudah ke dal, ya. Dal, di mana dal tempatnya? Ujung lidah dirapatkan dengan gigi seri atas bagian belakangnya. Jangan keluar lidahnya. Ya. Dal. Ujung lidah dirapatkan dengan gigi seri atas gigi seri yang atas belakangnya, belakang gigi seri atas. Dal. Jadi bukan di tengah-tengah rongga atas, bukan dal. Kalau d ya di sana ya. Tapi kalau dal di ujung di belakang gigi seri A atas. Dal. Nih tolong bedakan. Dal. Yang mana yang benar? Dal. Yang mana yang benar? Yang ke satu, yang kedua? Lagi, satu kali lagi. Dal. Yang ke sekali lagi. Karena yang paling mudah itu mengucapkan dal, Bu. Ya, paling mudah itu dal. Nah, sekali lagi. Ibu enggak ini kan? Saya juga sama, masih normal. Dal. Masih ada door prize-nya? Oh, habis. Tadinya mau dikasih hadiah. Sekali lagi. Dal. Satu, kedua. Sekali lagi. Dal. Enggak. Sama enggak, Bu? Beda. Kalau da agak keras, Bu ya. Dal. Nah, itu di tengah. Itu yang pertama. Yang keduanya dal. Nah, itu yang kedua. Ada di ujung lidah dirapatkan dengan belakang gigi seri atas. Da. Iya, dal. Kalau kita biasa manggil ke adik dede, dek biasa kan. Tapi kalau pakai hijaiyah, dede. Nah, rada agak seperti cadel tapi tidak, ya. Dede. Tapi kalau dede biasa kan dal biasa, huruf D biasa. Ya. Jadi membedakannya itu. Karena di Arab nggak ada dede. Di Arab tidak dede, Bu. Apalagi yang sulit? To. Jim mah gampang, Bu. Oh, bahasa itu jangan ada suaranya. Jangan ada saluran udaranya. Jim. Kan ada yang suka begini. Ajmalu dibacanya azmalu. Ah, itu udah kezai. Ya. Namanya Najma dipanggilnya jadi Nazma. Padahal
huruf J atau jim. Najma, ya, najwa. Jamalun waja'alna lil muttaqina imama, bukan waja'alna tapi waja'alna. Jadi tidak tertukar. Kalau becek itu mungkin tertukar dengan huruf zai, ya, zai, begitu. Apalagi kho, kho itu sod dari mana Bu? Mana Bu Biba? Huruf sod, nah, tengah-tengah lidah, ada tengah-tengah lidah, so, dirapatkan dengan langit-langit atas, so. Jadi lidahnya itu agak dilengkungkan Bu dikit, so, dirapatkan, jangan ada celah ya, so. Ada nazomnya di kitab Al-Jazariyah, wasadun dodun ta'un dha'un mutbaqah. Itu huruf itbaq yang hampir sama letaknya. Sod, dod, to, dho, ya. Sod, dod, to, dho. Itu hampir sama, hampir berdekatan. Sod, dod, to, dho. Kan tidak merubah bentuk mulut, karena di dalamnya hanya lidahnya saja yang bergerak. Hanya lidahnya saja yang bergerak. Sod, dod, to, dho, dho. Kalau dho hampir sama dengan zal, tapi kalau zal hanya ujung lidahnya saja, ya, zal, ujung lidahnya hampir sama dengan sa, zal. Jadi dikepit oleh gigi seri depan, atas bawah, zal. Dho, hanya kalau dho si lidahnya itu dipenuhkan, ujung lidahnya ke gigi seri, lidah kiri kanannya dipenuhkan, dho, ke geraham, dho, to, sod, so, dho, to, itu udah cantik Ibu. Iya, benar. Jadi bibirnya tidak monyong ya, tidak bergerak ke depan ya. Ya, kita sama-sama ulangi lagi. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, alha ha, khaun kha, khaun kha, dalun dal, zalun zal, zayun zay, sinun sin, shinun shin, sadun sad, sadun sad, madu dhaun dha, ainun ain, ghainun ghin, faun fa, qafun qaf, qafun qaf, kafun kaf, lamun lam, mimun mim, nunun nun, wawun waw, alha ha, hamzatun hamzah, al ya ya.
Ada yang mau ditanyakan? Itu mah hanya mengepaskan lagunya saja, ya, biar nanti ke ujungnya nggak tanggung gitu. Jadi mengulang itu bukan berarti kena hukumnya, enggak, tapi hanya mengepaskan nadanya saja, ya Bu ya. Jangan dipikirkan Bu. Tenang aja. Nanti kalau Bu kalau 2 kali dibacanya nanti jadi haram atau halal. Ya. Tapi itu hanya ngepasin lagunya saja, nadanya saja. Kan kalau lagu, kalau syair lagunya nggak pas, nggak enak ya. Jadi biar tidak menggantung di ujung, maka dipaskan jadi 2 kali diulang. Ya. Kenapa yang lainnya enggak? Atau udah pas gitu. Ya. Iya.